الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktek tata cara berwudu dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya sahabat, kita bahas terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut tentang wudu. Wudu ini adalah salah satu syarat untuk melakukan ibadah, terutama ketika kita melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Dan juga di dalam hadis dikatakan bahwasannya man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a summa qama ila shalah fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa saja yang menyempurnakan wudunya, yang membaguskan wudunya, kemudian ia mendirikan sholat, maka sesungguhnya keluar dari dirinya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Sahabat, ketika kita berwudu, kemudian ada air yang jatuh, maka bersamaan pula jatuh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Orang yang menyempurnakan wudunya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Orang yang menyempurnakan wudu, orang yang membaguskan wudu, kemudian ia mendirikan sholat, maka insya Allah sahabat, ia akan merasakan nikmatnya melakukan sholat. Ia akan merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya. Oleh karena itu sahabat, sebelum kita ke pembahasan atau ke pembelajaran kita tata cara praktek berwudu, mari kita ketahui terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut kepada wudu ini. Di dalam kitab Safinatun Najah, di sini ada hal-hal atau pasal yang berkaitan dengan fardu wudu atau disebut dengan rukun wudu. Rukun wudu ini ada 6 menurut di dalam kitab Safinah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan serta sikunya. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki serta kedua mata kakinya. Yang keenam tartib. Yang 6 ini yang wajib kita lakukan ketika kita hendak berwudu. Yang pertama adalah niat. Niat kita ucapkan di dalam hati, waktunya
ketika kita membasuh salah satu bagian dari anggota wudhu, yaitu yang pertama yaitu wajah. Kita ucapkan niat ini di dalam hati berbarengan dengan kita membasuh wajah. Niatnya bisa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita. Kalau dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau dengan bahasa kita, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, rukun wudhu ini adalah membasuh wajah. Membasuh wajah, yang disebut wajah ini yang harus kita basuh, kalau dari atas batasannya, dari tempat tumbuhnya rambut, kalau dari bawah, dari tempat tumbuhnya jenggot, kalau dari pinggir, batasannya yaitu antara dua telinga kita. Jadi kalau dari atas ini, dari batasan tumbuhnya rambut kita yang di kepala ini, kemudian ke pinggir antara dua telinga, kemudian ke bawah tempat tumbuhnya jenggot, kemudian ke pinggir lagi ke sini. Nah, itu batasan wajah. Termasuk yang harus kita basuh bulu-bulu yang ada yang tumbuh di sekitaran wajah kita. Terkecuali kalau kita mempunyai kumis atau jenggot yang melebihi dari batasan wajah kita, yang keluar dari batasan wajah kita. Kemudian yang ketiga, sahabat, rukun wudhu ini adalah membasuh kedua tangan. Tangan kita basuh ini sampai ke siku, lebihkan kita sedikit ya. Kita lebihkan, kita berikhtiar supaya kita yakin bahwa sudah terbasuh. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Kita usap rambut kita dari mana saja arahnya, mau dari pinggir, mau dari atas, mau dari belakang. Yang penting rambut yang ada di batasan kepala kita. Kita basuh dari mana saja arahnya, yang penting ada di batasan kepala kita. Atau mau yang lebih utama, kita basuh semua rambut yang ada di kepala kita. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Kita lebihkan lagi sedikit agar kita yakin bahwa sudah terbasuh kaki kita. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib ini adalah berurutan. Berurutan, mana yang seharusnya didahulukan, mana yang seharusnya diakhirkan. Jangan sampai yang seharusnya di akhir kita basuh didahulukan. Kita dahulukan membasuhnya. Atau yang seharusnya pertama kita akhirkan. Nah, makanya tertib di sini termasuk syarat sahnya. Kalau terbalik, tidak berurutan, maka tidak sah wudhu kita. Itulah sahabatnya, yang fardunya, yang rukunnya, yang wajib kita lakukan ketika berwudhu. Adapun yang lain-lainnya, yang sunnah, seperti di sini di dalam kitab Sapina, wa amma sunanal wudu fakasirah minha at-tasmiyatu. Seperti yang sunnah ini, sebelum kita berwudu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya sunnah. Tapi
walaupun hukumnya sunnah, membaca bismillah ini sangat besar efeknya. Yang kedua, yang termasuk sunnah dalam wudhu adalah menyiwak, menggosok-gosok gigi kita, menyusur, kemudian menyela-nyela tangan kita sebelum kita memasuki wudhu, sebelum kita membasuh wajah. Kemudian yang termasuk sunnah madmaghah, berkumur, kemudian istinsak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian membasuh telinga, itu termasuk sunnah. Kemudian mendahulukan yang kanan di dalam wudhu, itu hukumnya sunnah. Kemudian wal mualah, terus menerus dalam melakukan wudhu, itu hukumnya sunnah. Kalau mau terpisah, maka syaratnya harus anggota wudhu kita harus dalam keadaan basah, jangan keburu kering. Kemudian wa taslis, yaitu membasuh atau mengusap anggota wudhu kita, melakukannya dengan 3 kali. Itu hukumnya sunnah, yang wajibnya hanya 1 kali saja. Kemudian yang sunnah juga membaca doa setelah wudhu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang penting harus kita ketahui terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan kepada praktek tata cara berwudu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.